Anak kami yang tadinya sangat suka berlari gitu, bahkan 2 minggu sebelumnya dia juara lari, tiba-tiba kakinya tidak bisa bergerak gitu. Itu kan pukulan yang sangat dahsyat gitu ya. Even dia mau buang air kecil, buang air besar pun tidak bisa. Halo, namaku Ara, ibu dari 2 anak, salah satu anakku transverse myelitis survivor. Alicia sekarang usianya 6 tahun, jadi Alicia 22 April itu terdiagnosa, malamnya itu memiliki sakit transverse myelitis TM. Dia mulai bisa berjalan sekitar bulan Juli. Jadi awal mulanya itu sebenarnya memang dia ada demam. Waktu itu saya coba mandi, diajak main sama adiknya, masih main. Paginya sebenarnya seperti sebuah serangan gitu. Pada pagi hari tiba-tiba dia teriak kesakitan. Yang membuat kita kaget tuh, kan tuh masuk UGD jam 8 ya. Jam 10 pagi, jadi dia lagi berbaring, tiba-tiba dia bilang, "Bunda, kok kaki aku nggak bisa gerak?" Tiba-tiba dia kehilangan pipis, jadi dia nggak bisa pipis gitu. Dia mau pipis, nggak bisa keluar. Itu beberapa kali sampai sini dia tuh sakit banget gitu. Akhirnya dipakein kateter. Singkat cerita, beberapa cek darah sampai dia sore pun tidak terdiagnosa ini tuh apa. Kita berpikir kayaknya nih kita cari dokter syaraf anak. Kita bawa ke dokter syaraf anak. Di situ dokternya langsung diagnosa di sore hari. Anak ibu lumpuh, dibilang gitu. Kita perlu MRI untuk memastikan, ada cek lagi namanya EKG. Dari situ baru dokter menyimpulkan setelah hasil-hasil tersebut bahwa anak ibu terkena transverse myelitis. Pertama didiagnosa anak kami lumpuh itu rasanya dunia kami hancur ya. Itu seketika sangat gelap. Anak kami yang tadinya sangat suka berlari gitu, bahkan 2 minggu sebelumnya dia juara lari, juara 3 gitu ya, lari tercepat. 2 minggu berikutnya tiba-tiba kakinya tidak bisa bergerak gitu. Itu kan pukulan yang sangat dahsyat gitu ya. Even dia mau buang air kecil, buang air besar pun tidak bisa. Buang air kecil oke, dia bisa pakai kateter. Buang air besar pakai apa? Perutnya udah banyak sekali yang harus dikeluarkan, tapi tidak bisa dikeluarkan, gimana gitu. Waktu itu ada satu alat, dokter pencernaannya bilang, "Bu, kita pakai alat ini, biasanya dipakai buat operasi." Dimasukin alat, akhirnya bisa keluar. Saya sempat berpikir untuk dia buang air besar harus pakai alat ini 3 hari sekali. Saya lihat harga alat itu 150.000. Setiap mau pupuk dia harus bayar 150.000 gitu. Saya berpikir berarti sekali sebulan dia pupuk mungkin dia akan mengeluarkan lebih berapa tuh, hampir 1,5 sampai 3.000 gitu ya, mau durasinya gitu, 1,5 sampai 3 juta untuk dia pupuk gitu. Jadi di situ saya segala macam pemikiran keluar gitu, ini nggak bisa jalan gimana, lumpuh gimana, nggak bisa pipis gimana, nggak bisa pupuk gimana. Di situ kami clueless. Dokter juga tidak banyak menjelaskan, karena penyakit ini jarang sekali di Indonesia. Langsung masuk steroid tingkat tinggi. Hari pertama, "Gimana Bu, udah gerak belum?" "Belum Dok," gitu, kakinya belum bisa bergerak. Hari kedua belum bergerak juga, dan hari ketiga belum bergerak. Dokternya langsung bilang, "Bu, harusnya bisa gerak Bu," gitu. Beberapa pasien tertentu bisa gerak. Kita kan orang tua gimana ya? Ini dia kehilangan fungsi dari
bawah perut sampai ujung kaki semua fungsinya gitu. Dokternya bilang ada satu obat Bu gitu, namanya IVIG. Itu satu-satunya merek di Indonesia yang masuk, tapi harganya lumayan mahal gitu. Jadi orang tua mana gitu ya dikasih informasi tersebut, ya apapun resikonya kita ambil gitu, karena ya satu-satunya doang itu obatnya kan. Tapi hal yang sama terjadi juga sama anak kami gitu. Itu tidak memberikan respon yang baik. Sampai dokternya, Bu kita lihat lagi nanti, harusnya bisa gerak. Sehingga kami berpikir oke deh, pengobatan ini kita berhentikan sebentar, kita pulang dulu ke rumah. Kita berpikir lanjutannya seperti apa, instruksi dokter juga kita tunggu. Ada masa waktu sekitar 26 hari, apakah obat ini benar-benar bekerja dengan baik atau enggak. Karena saya lihat mungkin journey si transverse myelitis itu memang sampai di IVIG. Tapi IVIG itu bisa diulang memang. Cuman kan karena harganya tidak murah ya, range-nya itu mungkin seharga mobil gitu. Jadi tidak mudah untuk mengulang obat tersebut gitu. Dan kemungkinannya juga masih 50-50. Waktu itu kami hanya berharap anak kaki kami bergerak gitu. Tidak mungkin kayak berjalan masih panjang gitu prosesnya. Sampai akhirnya suamiku gitu ya berangkat sholat, waktu itu sholat asar, dia minta spesifik gitu di masjid, dia berdoa, ya Allah jika memang ini kan anak ini adalah titipan Engkau gitu, yang Kau berikan kepada keluarga kami. Kami cuma minta sedikit aja kakinya bergerak supaya kami yakin gitu bahwa keajaiban itu pasti ada gitu. Ada saat itu suami saya pulang dari masjid, saya iseng ngambil es batu, saya gores-goresin tuh ke kakinya dia. Tiba-tiba jempolnya bergerak tak gitu. Itu rasanya saya langsung teriak, kamu lihat nggak kakinya tadi bisa gerak? Coba lagi gitu. Iya bisa loh gitu. Walaupun cuman segitu ya, itu kami senangnya, dan itu ada rekamannya gitu, saya punya. Dari situ, wah ini berarti sinyal nih gitu dari Allah bahwa kita akan melanjutkan perjuangan ini sampai kapanpun kita kejar dia bisa jalan lagi. Akhirnya kami berpikir opsi lainnya, anak kami kan posisinya sudah bisa duduk tidak menyandar. Pada saat itu kami bawa dia berobat ke Malaysia. Dokter mengecek semua fungsi tubuh anak kami, dari kepala sampai di kaki. Karena dia belum bisa jalan, dokter memberikan beberapa obat-obat, vitamin dan lain-lainnya. Kebetulannya pas kami di Malaysia ini mungkin efek IVIG-nya mulai bekerja kali ya. Jadi di fase berapa hari gitu, tiba-tiba anak kami bisa berdiri. Kemudian dia belajar dijalanin walaupun dipapah, walaupun pakai tangan gitu. Lama-lama hasilnya makin kelihatan. Masih rehab medik karena jalannya masih kurang bagus gitu, karena ototnya belum sekuat kayak sekarang. Tapi setidaknya dia sudah bisa berjalan, sudah bisa lari, cuma tetap tidak boleh kelelahan karena impact dia kelelahan lumayan fatal juga. Tiba-tiba dia bilang kaki aku lemes, dia berdiri, coba berdiri, dia agak sempoyongan lagi. Itu bikin kita agak, kok kemarin udah kuat, sekarang kok gini lagi. Nah itu kita cek lagi sama dokter bilang, iya nggak boleh terlalu lelah Bu, gitu. Jadi tidak bisa tuh dia lari. Ini satu putaran itu dia nggak bisa. Jadi sekarang memang masih jalan aja dulu. Ada banget traumanya, jadi dia menggerakkan kakinya sepanjang malam. Tiba-tiba kakinya ke atas-atas, tiba-tiba dia berguling-guling. Aku sampai bluffing gitu ya, biar dia bisa tidur. Kak, kamu nggak akan kayak kemarin, kamu pasti sembuh, kaki kamu baik-baik aja. Karena kan dia sempet
sebelum kakinya melemah lagi tuh dia sempat blackout, jadi tiba-tiba pingsan hampir 4 jam gitu. Jadi oh ternyata ada hal-hal kayak gini gitu ya after, makanya mungkin disebut transverse myelitis survivor karena mungkin perjalanannya yang tidak instan gitu. Kemarin kami baru saja mengganti nama anak kami dalam bentuk tanda kutip ikhtiar ya. Walaupun kesembuhan sakit semua datang dari Allah, kami tahu, tapi penggantian nama, ada nama tengah dia yang tanda kutip namanya Afiyah, itu artinya sehat dan selamat gitu ya. Di dalam Al-Quran juga ada namanya. Harapannya namanya ini jadi doa buat anak kami supaya penyakit hal-hal kayak gini tuh tidak mengganggu dia gitu ya untuk berkembang dan lain-lain. Kita bikin buku cerita anak, jadi ceritanya anak yang akhirnya menemukan langkahnya kembali gitu. Jadi kita akan bikin project buat nyemangatin. Ternyata banyak anak Indonesia yang tiba-tiba kehilangan kemampuan berjalan karena satu dan lain hal. Ada yang autoimun, kita baca-baca, ada yang GBS paling banyak, ada penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Sampai hari ini ada yang bisa jalan lagi dan ada yang enggak. Ada yang injeksi banyak obat pun sampai detik ini belum bisa jalan. Ngelihat kita nge-share gitu ya perjuangannya Alicia, banyak yang aku mau coba lagi gitu. Jadi mungkin ya setidaknya dalam tanda kutip ada manfaatnya dikit lah buat orang. Buat Alicia tuh adalah anugerah yang Allah kasih ke keluarga kami, titipan yang harus kami jaga. Kamu adalah salah satu bentuk keajaiban yang nyata yang terjadi pada hidup kami.